ketika dikatakan kepada mereka, sesungguhnya musuh-musuh telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Lalu bertambahlah bagi mereka keimanan, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penjaga. Maka mereka pun kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Tidak ditimpa suatu kesusahan pun. Mereka mengikuti ridho Allah, dan Allah yang memiliki segala karunia yang amat besar. Ini kasusnya perang juga, cuman beda. Kalau tadi itu perang Ahzab, kalau ini perang Uhud. Kita tahu musibah dalam perang Uhud. Dalam kondisi para sahabat habis terpukul dengan kejadian mereka dihabisin di padang Uhud. Sampai Nabi tembus raham beliau, sampai ada beberapa sahabat senior dan tokoh banget meninggal syahid dalam perang Uhud. Banyak para sahabat itu yang kena anak panah belum dicabut, cuma dipatahin doang. Banyak yang kesayat-sayat sampai Ummu Umarah, seorang perempuan yang melindungi Nabi itu, ada 20 bekas sayatan pedang di tubuhnya. Jadi dibacok itu 20 bekas bacokan di tubuhnya. Semua sahabat tuh luka parah. Semua luka parah. Ada yang matanya buta, ada yang lagi sakarat, lagi udah koma, udah parah banget. Dalam kondisi terluka-luka, berdarah-darah di sebuah daerah namanya Hamra'ul Asad. Nama daerahnya Hamra'ul Asad. Apa itu Hamra'ul Asad? Singa berdarah. Jadi nama daerahnya juga pas dengan kondisi itu. Kaum muslimin seperti singa yang habis diserang oleh hyena, dikeroyok, berdarah-darah, luka-luka, menganga gitu. Dalam keadaan lemah yang luar biasa, mereka berada di Hamra'ul Asad. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, mari kita kejar musuh. Coba, Nabi itu baru selesai diperban, dalam keadaan luka parah, sahabat juga masih ada yang patah kakinya, patah tangannya, puntung tangannya, ada yang kena luka di perutnya segala macam. Kata Nabi, mari kita kejar musuh. Jangan sampai membiarkan mereka ngerasa euforia udah dapat kemenangan. Sahabat dalam kondisi kayak gitu tuh gak beralasan, ya Rasul, lain kali aja deh, masih banyak hari-hari yang lain, kita pulihkan dulu. Enggak. Rasul juga sakit, kita mah kasihan sama Rasul sih sebetulnya. Enggak, modus ya. Nah, hashtag modus mah cuma ada di kita, di zaman mereka tuh gak ada modus-modusan. Karena modus pasti masuknya golongan munafikun di zaman itu. Kalau kita kan modus, memang kita juga suka ngemodus kan. Modus perhatian, modus bangunin tahajud, gitu-gitu kan. Kalau itu nggak ngomong, ya Rasul kita mah siap, cuman kasihan nih Rasulullah juga berdarah-darah, masa mau kita ntar daripada Rasulullah kita celaka atau terjadi apa-apa, udah deh Rasulullah kita istirahat dulu. Enggak, langsung berdiri semuanya. Nggak sanggup berdiri karena kakinya patah, dia duduk. Nggak sanggup berjalan, dia merangkak. Akhirnya pada jalan ngejar dalam kondisi luka-luka parah. Ini kayak singa mau balas musuhnya, lagi berdarah-darah. Hamra'ul Asad, singa berdarah merah, berdarah merah gitu. Akhirnya dalam kondisi sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba orang munafik datang lagi nih, selalu kayak gitu. Mereka selalu bikin masalah ketika kaum muslimin lagi ada masalah dipersulit sama mereka. Kata mereka, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Musuh itu sekarang jama'u, lebih kuat lagi, ditambah lagi pasukannya, datang yang baru-baru lagi, lebih kuat daripada yang kemarin. Kemarin aja kalian udah hampir kalah, apalagi yang ini. Fakhshawhum, udah gak usah cari masalah, pulang aja, kata orang munafik. Apa kata kaum muslimin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kami Allah. Kalau mereka punya banyak pasukan, kalau kami punya Allah. Mereka punya rencana jahat, kami punya yang maha merencanakan alam semesta. Mereka punya senjata canggih, kami punya doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kami Allah, sebaik-baik penjaga. Makin nambah yakinnya sama Allah. Ini luar biasa. Jalan lagi, makin gagah gitu jalannya. Ketika musuh melihat mereka dari kejauhan, makin gagah. Walaupun terluka-luka parah, tapi kayaknya ini lebih, motivasinya lebih kuat daripada yang pertama. Musuh gentar, akhirnya musuh lari. Bisa dibilang perang Uhud itu 2-1, menang, cuman kebobolan. Yang lain menangnya telak, kalau ini kebobolan tadi sedikit. Buktinya apa? Musuh lari, nggak berani lagi berhadapan kaum muslimin ketika adegan kedua, karena ngelihat wajah-wajah kaum muslimin itu udah siap mati semua. Kalau tadi kan belum terlalu siap nih, ngelihat banyak harta rampasan perang. Kalau sekarang emang datang buat mati, bukan buat hidup, bukan buat kembali dalam keadaan selamat. Pengen mati aja udah. Namanya juga dalam peperangan ini pakainya logika prajurit ya, jangan pakai logika sipil. Apa sih gitu-gitu amat, namanya peperangan. Dan di situ ada
heroisme gitu. Kita kalau nonton film Hollywood tentang gitu-gitu kan selalu respect. Kenapa ke para sahabat nggak respect? Kan sama aja logikanya, logika perang. Siapa yang paling pemberani berarti keren di situ teh. Akhirnya musuh lari, pulanglah mereka. Fangqalabu bini'matin minallah, pulang dengan membawa nikmat dari Allah, harta rampasan perang, wa fadlin, dan anugerah dari Allah berupa pahala, ridho dari Allah. Lam yamsashum su, tidak ada satupun luka yang menggores di tubuh mereka, dan Allah ya yang memiliki segala kebaikan. Kenapa bisa endingnya itu hebat, menang, berhasil? Karena mereka bilang hasbunallah. Jadi pelajarannya apa di sini biar kita walas? Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerjasama dengan makhluk? Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab tawakal, bab ridho, bab thiqah, bab istislam dengan bab ikhtiar. Ini dua bab yang berbeda. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Zahirnya mah kita boleh berjabat tangan bahkan dengan orang kafir sekalipun. Transaksi, muamalah duniawi mah kita dengan siapa aja, nggak harus dengan muslim doang. Tapi bab batin, bab yakin kepada Allah. Jadi yang kita omongin bab yakin kepada Allah. As-siqah billah. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Mentiga, mengempat, mengelima dan seterusnya. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah. Itulah puncak dari kekuatan kita. Dalam keadaan hamra'ul asad, berdarah-darah pun bisa mengalahkan musuh. Bukan sehat itu, berdarah-darah. Apa kekuatannya? Apakah fisik? Bukan. Senjata? Enggak. Strategi? Ini malah kayak bisa dibilang nekat ini. Enggak pakai strategi lagi. Terus apa? As-siqah billah, hasbiyallah, hasbunallah. Ternyata kekuatan kita biar kita walas, kuat, tenang menghadapi masalah itu bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk. Justru ketika kita berpikir udah gak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja. Saat itulah menjadi kuat. Dua pelajaran itu teman-teman mudah-mudahan jadi bekal iman, nambah iman kita, bukan nambah wawasan. Rasa-rasanya ngaji sama saya tuh gak banyak nambah wawasan sih karena ya gitu-gitu aja sih sebetulnya. Cuman saya berharap ngajinya itu nambah iman. Kalau mau nambah wawasan, teman-teman bisa belajar ke banyak ulama yang lebih fakih, yang lebih banyak ilmunya dari saya. Ada banyak ustadz yang seperti saya pernah rekomendasi. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad dengan latar belakang berbeda-beda. Ada Muhammadiyah, ada NU, tapi bijak dalam menyikapi perbedaan. Mereka lebih fakih dari saya. Tapi saya berharap kita di sini ngebooster iman kita. Karena kalau itu udah kuat, yang lain jadi mudah. Mudah-mudahan bisa nambah iman, nambah yakin. Satu, pegang janji Allah. Kedua, jangan berharap kecuali kepada Allah. Walaupun secara zahir berikhtiar kepada manusia, tapi batin gak boleh terlibat kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siqah billah.